Tengok, tengok. Si tambah. Puji Tuhan, selamat pagi guys. Baik gimana? Ini kita yang belakang guys. Seru ya perjalanan kita hari ini. Mana Fani? Mana yang paling cantik? Mana yang di belakang? Oke, sekarang kita meluncur guys, mau masuk tol Karawaci, Lipo Karawaci. Sambil nge-DJ kita di sini. Oke, let's go. Ini. Nah, selamat pagi guys. Jadi perjalanan kami kali ini road trip dari Tangerang menuju Bandung. Dan sekarang ini tanggal 26 Desember 2024 guys. Sekitar pukul 6:30 pagi. Dan kita start masuk di pintu tol Karawaci. Oke guys, seperti apa keseruan kami jalan-jalan? Ikutin terus video ini guys. Akan saya bagikan dari awal berangkat hingga nanti akhir sampai di Bandung di Ciwidey. Nanti di Ciwidey bakalan kita disuguhkan pemandangan-pemandangan yang sangat cantik dan indah. Pegunungan yang bagus sekali di tol Cipularang. Teman-teman ikutin aja terus. Dan pintu tol yang pertama sekali kami masukin teman-teman adalah pintu tol Karawaci dengan biayanya 8.500. Oke teman-teman, lanjut perjalanan. Ya teman-teman, jalan tol Tangerang Jakarta terlihat lancar ya pagi hari ini. Lumayan mendukung perjalanan kita pada pagi hari ini guys. Semoga lancar sampai Bandung ya, kita nggak kena macet ya. Biasanya di jalan ini adalah titik macetnya di tol Tangerang Jakarta, tapi pagi hari ini sedikit agak lengang ya.
Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah mau sampai di gerbang tol Tomang. Dan di gerbang tol Tomang ini sendiri teman-teman, hati-hati karena kalau jalur di sebelah kanan ini itu keluar dari tol Tomang ini. Nah, sementara kita yang menuju ke arah Jawa atau tol dalam kota, teman-teman, kita harus ngetep lagi di dalam tol Tomang ini. Nah, di sini ada dua tol yang alternatif jalannya, ada yang mau ke Ancol atau Tanjung Priuk, itu sebelah kiri nanti, dan sebelah kanan itu yang mau ke Cikampek, tol dalam kota, ke Jagorawi, ke Bandung, dan kita ambil di sebelah kanan nanti guys. Oke. Nah, ini kita udah sampai di tol dalam kota ya guys ya. Setelah kita melewati gerbang tol Tomang, dan kondisi jalan masih agak lengang ya, masih sepi dan matahari masih belum terlihat jelas, tapi cerah, tidak mendung. Semoga perjalanan kita lancar sampai nanti kita di Bandung, dan kita turun dari flyover ini, kita sudah masuk tol dalam kota ya guys. Dan seperti inilah situasi kota Jakarta pada pagi hari ini di akhir tahun 2024 ini guys. Indah dipandang tol dalam kota menuju jalan tol layang MBZ. Nanti di depan kita masuk ke tol layang MBZ sebelum Cikampek. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan kami pada pagi hari ini. Nah, sekedar informasi bagi teman-teman yang dari arah Sumatera menuju Jawa. Jadi poin krusialnya adalah berada di tol Tomang ini atau gerbang tol Tomang ini guys. Jadi bagi kalian yang menuju Jawa, harap hati-hati sebelum masuk di tol Tomang atau di gerbang Tomang ini. Jangan ambil di sebelah kanan, karena kanan itu adalah keluar menuju Jakarta Pusat. Bisa ke Monas, bisa ke Gereja Katedral Jakarta, bisa Masjid Istiqlal, dan video rutenya sudah pernah saya buatin dan ada di dalam playlist video Tenawa Channel ya. Kalau mau kalian lihat rute yang keluar dari gerbang tol Tomang ini. Dan di gerbang tol Tomang ini adalah gerbang tol kedua yang kami lewati di road trip kali ini teman-teman, dengan bayarannya Rp11.000 aja. Jadi patokannya dari tol Karawaci tadi sampai ke tol Tomang atau dalam kota ini lurus aja terus, jangan belok dan jangan keluar-keluar. Hanya itu aja kuncinya. Nah, di sini ini tol dalam kota ini guys, yang terlihat di layar kaca teman-teman, ini adalah situasi tol dalam kota Jakarta Pusat. Dan sengaja saya ambil di tengah, di ruas ya, di jalur tengah, karena saya mau bersiap-siap untuk memasuki jalan tol layang MBZ. Nah, jadi informasinya tol layang MBZ ini guys hanya dilewati oleh kendaraan kecil yang berkisar tingginya itu hanya 2,1 meter.
ya. Nah, sementara truk dan bus itu harus lewat bawahnya. Itu tol juga, dan di atasnya tol MBZ ini tol terpanjang. Oke guys ya, diikutin aja. Nah, informasi tambahan bagi teman-teman yang dari arah Sumatera menuju ke Jawa ini. Jadi setelah dari gerbang tol Tomang tadi teman-teman, kalau bisa ambil aja jalur paling kanan, jalur paling cepat. Karena kan setelah dari gerbang tol Tomang itu kan masih jauh tol layang MBZ-nya yang menuju Cikampek, masih jauh. Jadi teman-teman ambil aja langsung jalur paling cepat atau jalur kanan ya. Nah, jangan juga ambil jalur paling kiri, karena di kiri itu sering kita menemukan jalur-jalur pintu keluar ya, seperti yang terlihat di sebelah kiri teman-teman ya. Ada yang mau ke Semanggi, pokoknya yang mau keluar di sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Kota, itu sebelah kiri. Nah, nanti kalau kita sudah terlanjur di kiri kan takutnya ada yang baru mau masuk tol, nanti kita bentrok masuknya. Jadi teman-teman jangan ambil di kiri kalau yang mau arah ke Jawa. Ambil aja jalur tengah atau jalur paling kanan. Nah, jadi di sini guys ya, sudah terlihat ada dua jembatan layang tinggi ini di kiri dan kanan ini, artinya itu tanda-tanda kita sudah mau sampai di awal tol layang MBZ. Dan keadaan kita di mobil ya seperti ini ya guys ya, baru juga berangkat, penumpang kita sudah pada kelelahan. Padahal dari Tangerang sampai di tol dalam kota ini dibilang sangat lancar sekali perjalanan kami guys. Oke, jadi di depan sini ini kita sudah siap-siap untuk segera ambil jalur kiri guys, supaya nanti gampang masuknya di tol layang MBZ. Dan dibantu juga dengan banyaknya papan-papan informasi ya guys. Ada yang menuju Cikampek, Cipularang ya. Nah, di sini nih guys tanda-tandanya nih, ada 3 nih yang jalan tol layang atas ini yang membentang di jalan ini. Nah, ini dia nih, kita udah masuk nih di sebelah kiri ya kan. Oke guys, jadi seperti ini kondisi jalan tol layang MBZ guys, yang hampir 48 km panjangnya. Dan di dalam tol ini sebenarnya jalan gak terlalu mulus-mulus banget ya, sedikit agak bergelombang. Mungkin sengaja dibuat seperti itu ya, agar tidak terlalu ngebut-ngebut orang. Di sini sangat jauh ya, ikutin aja teman-teman. Dan di tol ini guys, hanya mobil-mobil pribadi yang boleh melewati tol ini, tol MBZ ini. Kalau truk, kontainer itu tronton harus lewat bawah. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi teman-teman yang dari Sumatera jangan naik ya di atas ini ya, nggak boleh. Tapi khusus truknya, kalau mobil pribadi boleh. Ini jam 7 lewat 51 menit.
mau jam 8. Kita berangkat tadi jam setengah 7 ya. Berarti kita di perjalanan sudah 1,5 jam tanpa berhenti. Ini lampu sennya menyala. Dia mau kemana ya? Nah, ini kayaknya baru turun guys. 47 kilometer. Ya, hati-hati depan ada petugas guys. 47 kilometer. Oke, fix ya. 47, 48 guys. Ini dia depan ini. Tuh, finish. 48 kilometer. Nah guys, kita sudah turun dari tol layang MBZ yang kita tempuh sepanjang 48 km guys. Jadi lumayan jauh ya. Saya hitung-hitung guys, kita ada di atas tol layang MBZ ini kurang lebih ada setengah jam ya. Cuman tadi kita sedikit agak macet ya karena ada insiden kecelakaan. Dan di depan kita guys ada rest area dan kami putuskan untuk beristirahat sebentar karena perkiraan juga kami sudah sampai di pertengahan jalan. Dan setelah istirahat nanti di rest area kami akan melanjutkan lagi perjalanan menuju Bandung, atau ini sesudah ini nanti masuk ke tol Cipularang yang super hati-hati. Oke guys. Penuh Pak, sana Pak. Penuh, Pak. Kiri belakangnya, kiri aja dulu Pak. Hah? Kiri aja. Kiri. Ya. Ya, di sini kita udah sampai di parkiran rest area guys ya. Dan rest area ini berada di kilometer 57 setelah tol layang MBZ atau sebelum Cikampek atau sebelum Kalihurip Utama. Oke guys, kita udah istirahat dulu di rest area dan wajah-wajah kita udah lelah. Halo Fe, gimana? Gue capek ya? Apa gimana? Capek nggak? Ini rest area. Ini area kilometer berapa ya? Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita istirahat dulu guys di rest area ini. Besar, rest areanya besar. Habis itu kita ngopi dulu di sini baru kita lanjutkan perjalanan. Oke? Siap? Keseruan kita seperti ini guys. Kita udah bawa bekal dari rumah seperti kue-kue ini. Dan juga kita udah bikin sendiri kopi hitam. Dan ini kita juga semua bawa sendiri dari rumah ya guys. Kita nggak beli-beli di rest area, mahal. Awas, panas. Inilah kita semua. Itu kawan ya, kawan. Teman seperjuangan. Jadi bos. Bos. Nah, ini kita guys. Oke. Ya, selamat datang di rest area 57 guys. Selepas turun dari tol layang MBZ. Baru nanti kalau selesai nasi. Sekedar informasi aja. Ini kurang lebih jam berapa Mas? Jam 9. Jam 9 pas ya. Jadi perjalanan kita dari Tangerang tadi Tangerang setengah 7, kita sampai di sini tadi kurang lebih setengah 9 ya. Setengah 9 ya. Kita setengah 9
Berarti perjalanan kita 2 jam. 2 jam guys. Macet hanya di tol layang MBZ tadi. Macet juga karena ada kecelakaan. Ya. Kita sudah selesai istirahat. Kita sekarang lanjut perjalanan menuju Ciwidey, Bandung. Ikutin terus guys. Ini rest area 57. Oh aduh panas. Jangan mau Oke guys, Ayo, kasih musik Jingle Bell. kita lanjutkan perjalanan kita guys. Meluncur langsung Ciwidey. Kasih aku Jingle Bell sama Bye bye. Ya udah di Gimana anak papa udah sehat? bilang sih. Kakak Fanny Princess gimana? Princess. Pokoknya abangku Be lagu Natal ke dalam akar rumah ba sama aku Jingle Bell. masih ada suasana Natal. Oke guys, jadi setelah kita keluar dari rest area 57, maka kita melanjutkan perjalanan kita menuju Ciwidey, Bandung. Dan saat ini kita sudah mau masuk ke tol Cipularang. Dan terlebih dahulu kita harus ngetap dulu kartu. Kita harus ngetap dulu kartu di gerbang tol Kalihurip Utama. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan kami pada hari ini. Nyambung tol Cipularang. Ini guys ya, kalau ke kanan ini Cikampek menuju Jawa Timur ke Bali, ambil ke sebelah kanan Cirebon. Nah, kita ada terjadi perpisahan jalan di sini ya. Karena kita arah Bandung, jadi kita ke sebelah kiri. Nah, ini dia nih. Kanan Cikampek. Nah, oke guys, jadi kami sudah mengambil jalur menuju Bandung ya guys. Nah, tadi teman-teman yang harusnya yang mau ke Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Cirebon, seharusnya teman-teman sudah mengambil di jalur sebelah kanan yang menuju Cikampek. Dan beginilah kondisi kami di dalam mobil guys. Lumayan penuh. Kami ada 7 orang dewasa dan 2 orang anak yang berusia 3 tahun sampai 4 tahun. Belum lagi barang-barang yang lain. Dan kita akan mencoba merasakan seperti apa tol Cipularang yang terkenal. Cipularang ini adalah sering terjadi apa ya guys? Sering terjadi kecelakaan ya guys ya. Jadi tadi sih sebelum kita berangkat kita sudah berdoa berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang melindungi perjalanan kita. Dan ini dia kondisi jalan tol Cipularang, gerbang tol Kalihurip guys, menuju ke Bandung. Lumayan masih sepi, masih belum terlalu ramai, lancar ya guys ya. Terbang. Iya, itu rambut tuh. Sadang, Purwakarta, Subang. Pada berdiri aja. Tapi ada di belakang.
Coba lihat guys, wilayah Jawa nih dia begini. Enak banget pemandangannya nih. Di Cipularang kilometer 76 guys. Udah mulai kelihatan. Dan hawanya juga udah mulai terasa dingin-dingin gitu ya. Oke guys, jadi kita sudah sampai di kilometer 87 di tol Cipularang ini. Dan sedikit saya ceritakan ya guys tentang kondisi jalan tol di Cipularang ini. Jalannya ini adalah naik dan turun. Walaupun dia jalan tol tapi dia ada jalan naik turunnya guys. Artinya ada turunan dan ada tanjakan di tol ini. Jadi mohon kepada teman-teman yang baru melintas di tol ini untuk berhati-hati, karena di tol ini juga campur semua yang lewat ya guys. Mobil-mobil besar, mobil-mobil kecil, sedang, semuanya itu bebas melintas di jalan ini. Hanya saja rambu-rambunya lumayan banyak, dan sudah diwajibkan kontainer-kontainer seperti ini harus melaju di jalur sebelah kiri, tidak boleh ada di tengah ataupun di kanan seperti bus ya kan, truk, semuanya harus lewatnya di jalur sebelah kiri ya guys ya. Dan kita yang pengendara mobil pribadi harus hati-hati, rem dan juga konsentrasi perjalanan harus ditingkatkan untuk melewati jalan tol ini karena sangat berbahaya sekali. Dan kecepatan di sini rata-rata 80 sampai 100 km per jam ya. Nah, di sini sering ada pemberitahuan jalan menurun gitu ya. Nah, ini dilihat dari jalan ini kan menurun ya guys ya. Dan nanti di depan agak menanjak. Jadi hati-hati untuk ancang-ancang untuk menanjak, jangan sampai gagal nanjak kendaraan kita. Dan saya sendiri pas lewat jalan ini antara di 2 dan di D3-nya. Dan kalau udah terlanjur mendakinya ketinggian, ya nggak ada salahnya masih bisa turun ke L, karena saya bawa Toyota Rush Matic. Oke guys, seperti ini perkenalan dan kondisi tentang jalan di tol ini. Dan teman-teman hati-hati aja, jangan ngebut-ngebut melewati jalan tol ini. Jangan mendahului, jangan terlalu sering mendahului. Kalaupun mendahului, harus perhatikan dulu yang dari belakang, apakah masih jauh atau mengalah yang dari belakang atau tidak. Kalau dia tidak mengalah, ya kasih dia jalan dulu guys, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys, ikutin terus lanjutan perjalanan kami ini. Cukup sangat seru dan sangat-sangat menyenangkan perjalanan. Dan di sini hawanya sudah mulai terasa dingin ya guys ya, karena ini udah masuk wilayah Bandung. Oke. Wah, nanjak terus ini guys. Aman. Bus sofur hitam. Tapi jaga jarak ya sih. Sebenarnya kita jaga jarak, kita kena dafun. Berturunan tahu. Turunan jauh. Sampai di kilometer 200. 200 apa? Salah guys, sorry. 111. Masih turunan. Lumayan curam ya. Hati-hati. Pasir Koja kan tuh, Pasir Koja, Kopo Cileunyi, Garut.
Nah, ini dia nih yang Nionya The Cimahi Pasteur Lembang. Kita lurus ya. Hati-hati aja. Tak bisa keras. Keluar ya udah ya. Enggak dong. Ya Soreang ya waru noila ya. Ciwidey. Lanjut. Ini krusial sekali di sini guys ya. Jangan sampai salah keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini guys jangan salah keluar ya. Di sampingnya itu tadi ada keluar Pasir Koja. Jangan ambil yang Pasir Kojanya guys kalau kita mau ke Ciwidey, tapi ambil jalur menuju Soreang atau Ciwidey-nya ada. Lihat rambu-rambunya ya guys. Jangan salah. Nah, pas di tikungan ini nih kita udah masuk di tol Soreangnya. Demikian informasi guys. Gunung Keparno begitu ketemu. Tunggu besok yang hitam ya Pai. Nah, ini dia guys, jalan tol Soreang masih berbentuk beton ya, masih belum diaspal halus ya. Dan di tol Soreang ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah sekali guys, dimana di sisi kiri dan kanan kita ini pesawahan ya, jadi kebun sawah-sawah semua ini, dan pemandangan di sekitarnya juga. Kalau kita lihat di depan pegunungan. Nah, ini dia nih guys. Jadi masih jalannya ini masih beton ya, dan cenderung sepi. Jalan tol Soreang ini masih sepi ya, masih enak dilalui. Dan di depan kita sudah keluar gerbang tol Soreang, langsung menuju ke Ciwidey. Begitu guys. Ketapang keluar guys. Soreang, Banjaran, Ciwidey masih jauh. Akhirnya kita sudah melihat gerbang tol Soreang guys. Dan di gerbang tol ini kita akan mengakhiri perjalanan tol kita dari Tangerang sampai Bandung atau Soreang ini guys. Jadi teman-teman yang melakukan perjalanan dari Tangerang atau Jakarta, bahkan dari Sumatera sampai ke Bandung Kabupaten tepatnya ya, langsung ambil jurusan Soreang. Coba itu sudah tembus langsung full tol ya guys ya, dan jalan sangat bagus sekali. Intinya di tol Cipularang tadi itu guys, hati-hati aja karena di sana jalan tolnya ramai penggunanya dan dilewati oleh semua jenis kendaraan, dan cenderung kita para supir menjadi ngantuk, jadi harus berhati-hati. Oke. Portalnya sudah dibuka dan kita akan siap untuk keluar dan melanjutkan perjalanan sampai ke wisatanya, yaitu di Rengganis yang ada di Ciwidey, Bandung. Oke, jadi ini dia jalan raya Soreangnya guys di Bandung. Dan di sini posisi ya lumayan macet juga. Saya nggak tahu apakah ini pasar mungkin ya. Oke guys. Nah, di sini kita sudah mulai memasuki kawasan wisatanya ya guys ya. Dan kondisi jalan di sini ini menanjak terus. Pokoknya dari Soreang ini sampai ke Ciwidey atasnya itu jalannya menanjak, dan juga nanti pas pulangnya melewati jalan ini sebaliknya jadi menurun semua. Jadi harap hati-hati teman-teman yang bawa kendaraan, pastikan kendaraannya sudah
dalam posisi yang prima. Remnya dan juga konsentrasi sopirnya harus diperhatikan ya guys. Ini jalannya sempit ya, hanya bisa berpapasan dua mobil dan pemotor juga lumayan ramai. Oke. Cang, alam indah. Guys, bawa mobil di sini guys, hati-hati ya guys ya. Kalau baru pertama melewati jalan ini, nggak usah terbawa emosi dengan kendaraan lain. Jangan ikutin gaya mereka ya guys ya, bahaya. Dan di tanjakan ini saya pakai gigi 1 dan gigi 2, bolak-balik aja itu. Enteng kok. Nggak ada kesulitan yang terlalu berarti ya. Hanya menyesuaikan jalan aja ini kita nih. Danau Abang Sunda. Sunda? Kampung Labuah itu. Tidak bisa besar. Iya, amplop menanjak naik ini. Lihat tuh gawa apa tray? iPhone. Bagus banget awan di kamera. Iya. Coba kita menjelajah guys, tanpa batas, bebas berekspresi. Ini tikungan pertama guys. Tuh kan, ekstrim ya. Sopir Sumatera ini guys. Di Prestagi. Jalannya kayak di Danau Toba itu. Pokoknya ini lebih menantang dari bawah. Nah, ini kita udah sampai di jalur wisatanya guys, dan teman-teman coba pandang sekelilingnya aja deh, nggak usah dijelasin juga, teman-teman udah pasti kangen banget pengen mau kesini gitu ya guys ya. Suasananya adem, jalannya bagus, mulus, hanya saja banyak kelok-kelok naik dan turun. Oke teman-teman, semoga terhibur ya teman-teman. Bisa-bisa sepi ke orang pengunjung dan bakalan. Tuh mana airnya sama. Masih menanjak terus ini. Menanjak miring lagi. Menanjak. Tuh kan. Prestagi banget tahu jalannya. Mirip ya. Nah, dinginnya juga sama. Pokoknya rekam aja Fani. Bilang Jangan kasih Aku mau kendor. masukin esmen. Wow, keren guys jalannya. tuh guys, pohon pinusnya gede-gede. Dan jangan salah guys, di sebelah kanan kita ini jurang dalam. Mana tuh? Jurang dalam, dan di sebelah kiri kita tebing tinggi yang dipenuhi dengan hutan-hutan pinus. Ini pohon-pohonnya besar dan pasti sejuk ya. Yang masuk ke sini sopirnya harus ngopi dulu ya, Biar matanya segar. biar matanya segar. Nggak melek di jalan. Nah ini kita ada turunan nih, kita nggak tahu sampai mana turunannya. Kali-kali mulai lalu.
Nah, di sini teman-teman jalurnya sudah sangat bagus sekali, indah sekali pemandangan kiri dan kanannya guys. Jadi sengaja saya nggak terlalu banyak memotong video bagian jalan-jalan ini ya, karena di sini jalan yang menurut aku penuh kesan yang menyenangkan ya. Nah, sengaja saya bagikan supaya teman-teman tahu dan bisa memilih rute wisatanya di mana, daerah wisatanya di mana, bisa memilih melalui video ini guys. Jalan-jalan ini bagus, dan udah sampai di daerah sini tuh sudah tidak ada lagi penduduk guys, hanya orang-orang yang berwisata atau para penjaga wisatanya yang ada di daerah ini. Nah, ini dia guys, jalur Ciwidey-nya ini guys, benar-benar memanjakan mata. Tapi harus hati-hati ya guys ya, karena jalan ini sangat banyak sekali tikungan tajam ya guys, dan turunan. Di sini juga ada sesekali tanjakan. Dan kalau teman-teman perhatikan di sekitar kita ini banyak tempat wisata. Awi Langit itu, saya nggak tahu ya apa itu, wisata apa ya, saya nggak pernah ke dalam. Dan ini mobil-mobil yang turun ya guys ya, yang sudah selesai mereka berwisata dan mereka akan pulang. Dan kami sendiri sedang berjuang untuk sampai ke tempat wisata, yaitu di Rengganis. Oke ya, ini Kawah Putih nih guys sebelahnya. Oh, ini dia nih Kawah Putih yang di sebelah kita ini guys. Kita udah sampai. Nah, di Kawah Putih itu juga bagus guys, gak kalah bagus dia wisatanya ya. Bagus banget. Coba lihat guys, mantap. Jadi sengaja saya nggak banyak memotong video di bagian jalur ini ya guys ya, karena saya sendiri sangat suka untuk melihatnya kembali. Suatu waktu saya kangen untuk kesini, cukup saya melihat video ini aja saya sudah terobati ya guys dengan melihat video ini. Ya guys, ikutin terus acara jalan-jalan kita di bulan Desember 2024. Ada. Ini apa ini guys? Destinasi apa lagi nih? Welcome, let's drink coffee. Wah, warung kopi lah itu pastilah. Kita taunya cuma kopi aja guys. Glamping.
Luxury Cafe apa nih? Cimanggu Forest. Wih. Dan kalau melakukan perjalanan jauh guys ya, jangan lupa berdoa juga, karena berdoa juga adalah Tuhan yang menyertai kita ya guys ya. Ranca Bali. Amin. Nonton ya. Pastilah guys, ini kan spesial kita road trip ke sini demi memanjakan mata para subscriber kita. Siapa tahu di antara teman-teman kita ada rencana mau ke sini juga kan, jadi nggak perlu lihat Google Maps lagi guys untuk rute-rutenya. Oh, tajam sekali abangku. Coba soro. Ini dia guys. Nggak usah diperbesar saya. Nanti dia akan besar sendiri. Pecah ini. Dia zoom ya. Normal aja. Ini guys ya. Yang tadi saya bilang kalau berkendara di jalan ini jangan banyak tingkah ya, ingat itu. Ini apa nih? Kolam renang air panas Walini. Perino Samusai. Zani lalapi dan siap. Tiba dazo kafusikan ini wauranda mikibati. Wow, tajam banget. Coba lihat guys ya, yang Sigra depan ya, dia pelan ya, karena dia tahu tikungannya tajam. Dan sebentar dulu kita ancang-ancang di sini. Kita ambil haluan dulu biar jauh dulu yang di depan guys. Oke. Karena pasti menanjak ini. Banyak ya, betul. Ya isa view-viewnya balalaman. Nah, ya kan? Ini lagi guys. Bagus banget ya guys. Jangankan ya bu, ya itamana dan na itu da video dah pasti kita pengen nonton. Ini garis kuning dan putih ini guys ya, hanya muat pas ban mobil kiri kanan. Jadi salah sedikit aja ban mobil kita keluar dari jalurnya. Jalannya juga ya. Ini indah sekali, ya ampun. Bukit Senyum. Ini ya guys ya, kalau Bukit Senyum. Jadi wajib senyum. Dafei. Oh de maifu baso ama. Mano gana goy. Kan begitu kamu kata.
Iya ya. Berarti tadi kita di bawah itu loh. Itu guys. Iya dari bawah itu ya. Rekamannya ke gudat ya, penting ini. Jadi beruntungnya di sini guys yang mobil-mobil besar, bus, truk jarang ya melewati jalan ini ya. Ini turunan dalam, turunan panjang. Sorry guys, kita ubah dulu ya guys. Ya. Lu berani ram mendahului dan hafurita. La ila batikungan lo bahaya. Akam ya phone. Be ya phone. Be ya phone. Bahagia iya. Ini Ranca Bali nih. Ranca Bali juga ada di daerah sini guys ya. Dan dari belakang tadi sudah banyak tempat wisata yang sudah kami lalui, banyak lah pokoknya. Dan sekeliling ini kebun teh. Di sini gratis saja kebun teh, kalau mau main mah foto-foto gratis saja, itu mah nggak dipungut biaya. Di kebun teh ya paling foto-foto aja sih teman-teman. Tapi tempat wisata di sini tuh bukan di kebun tehnya, tapi banyak banget ada apa namanya tuh guys, penginapan tenda ya, camping ya, dan juga ada kawah putihnya, ada kebun stroberinya, petik sendiri, banyak lah di sini. Pokoknya di sini tuh daerah wisata semua. Ranca Bali 2 ya. Nomor Rafaela. Oke. Nah, situ Patenggang juga ada guys, di sebelah kanan kita tadi ada ya. Itu lumayan terkenal juga itu situ Patenggang, tapi saya nggak pernah masuk sih guys. Rengganis, ini dia nih Rengganis. Sana ya, sorot ya. Tengah. Si tambah.
lo ranca balik no mesti mau ya. Iya. Rasa apa tuh kepala. Perme ujung lawa utana. Ujung wisata lawat tanah. Lah hati saya selanjutnya sih. Pokoknya nabasi bongi pelan mana si mene itano meki. Ena to lata ikuti tikungannya. Ay, itibo-tibo ni wisata. Ulu Benu. Masuk balas lah. Teman-teman ke depan. Masuk akses jalan. Iya iya. Semua perusahaan jadinya Fer. Kawaring Hans. Ah ya, itu ke jembatan gantung tuh. Iya. Nah, tujuan kita itu udah sampai ya guys ya. Adanya dia di sebelah kiri. Kita mundur karena kita udah kebablasan tadi dan kita coba mundur. Kita tanya sama bapak-bapak yang sedang berdiri ini. Ternyata kita nanti agak menaik, nanjak ke atasnya lagi dan nggak jauh lagi guys. Oke ya. Jembatan gantung pas sorot ya. Sorot. Yang ada keranjang sultan ini om. Kelewat. 5 kilo dari sini. Emang Rengganis ada berapa pak? Rengganis ada berapa? Cuman ini Tadi dari sana ada Rengganis. Oke. ini yang ada jembatan sama keranjang sultan. Iya. Di sini ya. Air panas. Pokoknya tiket masuknya berapa? Masih dulu berapa? Paket 100 ya pas. Ya, biasa ya pak ya. VIP. Jadi VIP udah no include VIP. Suku, no cukup dah sih. Suku 2000, tapi kan 6 tuh. So, Bukan ya lah. Nah lo pakai seat belt mas saya cantoli mana? Nah lo mau yo. lagi sana bagus sekarang. Ya. Nah, jadi di sini kita naik ke sebelah kiri ini ya guys ya. Ada tulisan wisata Kawarengganis Suspension Bridge. Yang terkenal di sini itu suspension bridge-nya atau jembatan gantungnya, sama ada keranjang sultannya. Dan di sini kami mengambil tiket VIP guys. Kenapa kita ambil tiket VIP? Karena semuanya wisata yang ada di Rengganis ini sudah gratis untuk kita kunjungi. Ada kawah Rengganisnya, ada resto pinisinya, gratis teh ya, dan ya itulah gratis lah. Makanya kita ambil yang VIP. Sementara kalau yang bukan VIP ya jatuhnya 75.000 dan hanya beberapa
beberapa lokasi wisata aja yang boleh kita kunjungi. Nah, sedangkan yang VIP ini harganya 100.000 udah semuanya bebas. Tapi satu tiket untuk 1 hari ya guys ya, atau 1 kali kunjungan. Nggak bisa dipakai untuk besok. Kami sendiri tidak semua wisata yang ada di Rengganis ini kami lewati atau kami kunjungi karena tidak sempat, waktunya udah keburu habis. Dan inilah jalannya menuju ke atas Rengganis ya guys. Nah, di depan ini kita sudah ada tenda pengambilan tiket. Oke guys ya. Oh iya, tiket masuknya. Berita bohong. Nah, akhirnya jauh-jauh kita di Tangerang. Mana penjaganya? Mungkin di depan lagi kali. Jadi kalau kalian udah sampai tenda ini guys, Bapak kisi wisata betul minggu Jumat ya. Apa ya tiket. kita menuju parkiran. Kenapa ini mobil-mobil pada berhenti ya? Apakah mereka sedang bingung mencari tempat parkiran kah? Di sini emang bisa. Tapi ini mobil. Parkir di mana, Pak? Parkir di atas, Kak. Di atas aja langsung. Ya, Bapak yang ini apa kunjungan? Kunjungan? Kan tiketnya udah? Belum. Ya, kan tiketnya. Ya kita fefu paket benar ya. Paket VIP mana? Ada gak sih menyawa? Apa nanti aja dulu kali ya Pak ya? Saya mau parkir dulu ya. Parkir di mana? Bolehnya di mana Pak? Di sini boleh nggak? Atau di atas aja? Di belakang. Hah? Di belakang. Di belakang bisa. Jauh nggak kalau jalan kaki Pak? Di atas. Bapak kalau misalkan udah lewat sini udah masuk. Oh gitu. Harus beli tiket sekali ya. Berarti itu gue kasih Mana mama dah? kami menair Pak. Para tua telu valid down. Soalnya ada orang tua takut nggak bisa naik jembatan itu. Harus beli tiket ini masuk ke jembatan. Tapi kalau misalkan ibunya Nggak jadi, bisa dibalikin nggak? bisa. Iya makanya kan. Paling tiket yang masuknya aja 15.000 Pak, itu nunggu di resto. Oh iya. Oh gitu. Berarti ini sih pastian deh. Datelu ita darwa milo. Dalima dan nyata li karena masih rasa ya. Berarti kamu naik Fani Sara 2 Pak 5 yang pasti. Berarti yang pasti VIP-nya 5 ya Pak? 5. Oh yang tiket masuk. Tiket masuk per orang apa per mobil Pak? Per orang, Pak. Per orang. 2. Berarti 2 yang biasa. 2 orang. Nanti kalau ini Bapak saya berani naik, nanti saya beli lagi tiketnya ya Pak untuk naik ke wisatanya ya. Tiket masuk dulu. 35 Pak sama kenalan. Oke. So, lo, Pak. Jadi ini guys kita udah pesan tiket ya guys. Ini bapaknya sedang bikin tiket. Pak udah include apa aja Pak yang di tiket itu Pak? Kalau yang ini udah tiket terusan Pak, udah ke situ Patengan sama Klebing juga. Bebas semua di situ satu tiket itu ya? Ya, jadi kalau untuk yang bayarnya itu perahu danau sama nanti ada wahana baru kan Flying Fox Pak. Oh, Flying Fox itu ya? Ya, nambah 10.000 Pak. Nambah 10.000. Oke, nanti deh. Ada besar dengan nomor. Coba saya lihat daftar ininya Pak. Saya dokumentasi apa ya? Silakan. Oke guys. Sip. Saya dengar ada itu juga Pak, teh gratis gitu. Oke, ini dulu Pak. Ya, maaf ya. Udah, beres. Makasih ya Pak ya. Ya, parkirnya di atas ya. Oke, masih muat kan? Ya. Masih muat kan? Masih muat Pak. Sangat. Nih guys, Marki mesti menanjak tuh guys. Oh ya tiket dah mama.
Dia tiket dah. Boleh bayar dong. Lek, Ay bitaw ba kayo na labay ulit siya. kalau di bawah 10 tahun emang gratis. Di mana, Pak? Di mana? Di mana? Ini ada yang mau keluar. Oh, ada. Bagaimana yang bekan kangkung betul? Chứ phắc khâu rồi balalata. Iya. Medyo kode-kode raw bibo. Nah. Atas lagi. Penuh ya? Kalau itu masuk. Tanah kaya ba jembatan sini? Baik dong, kira pas Maria. Di kinafay tuban mobil dan tuba garata akhiran. Menarik. Sana aja kali, Pak. Bisa ya? Ini susah berbatuan. Samping ini aja ya. Oh, depannya lagi. Puji Tuhan ya, guys. Bisa tak? Tambu. Obi tagili tabu. Lava nih, notaruki. Itu udah pernah tahu biologi. Oke guys, jadi di sini kami sudah sampai di kawasan Rengganisnya dan kita lihat sendiri di sini guys ya, banyak warung-warung yang tersedia. Ada pop mie macam-macam, ada bakso, ada mie ayam dan sebagainya, semua jenis makanan. Saya rasa hampir semua ada di sini. Dan teman-teman di sini banyak motor juga karena banyak wisatawan juga yang bepergian atau melakukan perjalanan mereka dengan menggunakan roda 2 atau motor. Dan ya tergantung hobi ya teman-teman ya, mana dia lebih suka. Jauh juga pun kalau emang dia hobi ya naik motor aja nggak masalah ya. Jadi kami sedang mempersiapkan untuk parkiran dan akan langsung menuju ke dalam wisatanya, tempat wisatanya yaitu jembatan gantung yang panjangnya hampir 400 meter gitu guys. Dan di atas jembatan itu goyang-goyang. Dan seperti apa keseruan kami di dalam taman wisatanya, tunggu video part 2 nya guys, yaitu spesial untuk wisata road trip 2024 Desembernya, khusus di Rengganis Ciwidey Bandung. Oke guys, saya akhiri sampai di sini video road trip ini. Rute perjalanan lengkap dengan biaya tolnya dan keluar tolnya di mana, semua sudah saya bagikan di dalam video ini. Tonton dengan teliti, dengan cermat guys, di mana keluar tolnya, di mana masuk tolnya. Dan bila masih ada yang kurang, kami mohon maaf guys. Dan jangan lupa di komen, di share dan juga di subscribe channel ini, Tenawa Channel. Semoga channel ini terus berkembang dan boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan selamat siang. Sampai jumpa dan selamat berwisata. Bye bye.